Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah PKLU saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Noh Lasut Tumorang. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, baik yang di rumah maupun yang di gereja, mari kita berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars PKLU. Bapak Ibu Jemaat terkasih, baik yang di rumah maupun yang di gereja, mari kita menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuji nama Tuhan, Allah hadir bagi kita.
Untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Kudus, Allah yang Rahmani, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam ibadah PKLU pada hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga akan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kudus itu menjadi kekuatan bagi hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati pelayan firman, Pendeta Nuh Turungurang yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terpujilah nama-Mu. Amin. Kita akan bermazmur yang terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan membaca secara silih berganti. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya terpegang dengan sesungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Jangan tinggalkan aku sama sekali. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita memuji nama Tuhan dari Kitab Bakti 246. Aku mau bersyukur.
Tiba saatnya pemberitaan firman, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu dalam doa. Pagi ini kami akan membaca firman Tuhan. Tuntunan kuasa Roh Kudus berkenan menyertai bagi kami di saat kami membaca firman Tuhan. Dengan harapan indah dan mulia, kami mengerti akan kehendak firman. Oleh karena itu bersabdalah ya Bapa dalam sorga, karena kami siap membaca, mendengar, dan melakukan firman-Mu kelak dalam hidup beriman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Nehemia pasal 10 ayat 28 sampai dengan 29. Kitab Nehemia pasal 10 ayat 28 sampai dengan 29 yang menyatakan, dan orang-orang yang lain yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat, silahkan duduk. Jemaat kasih Tuhan, opa oma yang Tuhan sudah berikan kehidupan dengan kasih sayangnya, dengan kemurahannya, dan pasti pada saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Tentu sehat ya, dan pasti mengalami sukacita, kegembiraan, apalagi ini hari Sabtu, hari kemungkinan kumpul-kumpul dengan keluarga besar, dengan anak-anak, dengan cucu. Pasti ada rencana-rencana untuk ke depan, apakah hari ini setelah ibadah paling tidak ada keputusan-keputusan yang mau dimulai. Ada semangat yang mau dibaharui. Nah, dari bacaan ini kita dapat melihat dan dapat menyaksikan bagaimana ungkapan yang kita baca. Dalam bacaan tadi mau mengatakan di sini ada yang dinamakan komitmen yang dilakukan oleh orang-orang Israel
di saat mereka telah berdoa kepada Tuhan. Intinya kalau dibaca pada pasal yang ke-9, mereka berdoa, mereka sudah mendapatkan kesetiaan, mereka sudah mendapatkan pengasihan Allah, dan pada saat ini mereka diikat satu perjanjian dengan Tuhan. Sehingga mereka yang terima perjanjian dari Tuhan tadi, mereka mencoba membaharuinya untuk menjadi keputusan baru untuk mereka mau dapat lakukan. Nah, hal ini juga pernah kita sebagai bangsa Indonesia pada tahun 1928. Apa itu? Nah, Sumpah Pemuda. Di situ pemuda memelopori masyarakat untuk berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertanah air satu, Indonesia. Nah, mau mengatakan juga dalam bacaan kita ini, orang Israel setelah mereka menyadari tadi bahwa kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan tadi, maka pada saat ini mereka mau hidup dalam semangat nilai yang baru, dengan keputusan yang baru, dan dengan dasar untuk dilakukan dalam penuh tanggung jawab. Ini yang kita sebut sebagai komitmen. Ini yang kita bisa dapat lihat bagaimana mereka mau memulai. Yang saat itu mereka sudah mengalami semangat yang dibaharui. Sekarang tiba saatnya mereka mau mempraktekkan pengakuan, kesadaran dengan komitmen yang baru. Sehingga dalam bacaan tadi secara khusus kita melihat dalam ayatnya yang ke-29 tadi, bahwa mereka mau mengikuti dan mau melakukan perintah Tuhan serta segala peraturan dan ketetapannya seperti yang Tuhan sudah perintahkan lewat perantaraan Musa. Mengatakan bahwa tujuan mereka berkomitmen ini adalah supaya mereka punya yang dinamakan semangat dibaharui. Semangat dibaharui yang dimaksud di sini adalah untuk mereka membangun akan konstruksi kehidupan. Mereka akan membangun tonggak-tonggak pilar yang di dalamnya mereka letakkan namanya hukum Musa itu atau hukum Allah itu, untuk mereka mau berkibar kembali dengan semangat menatap ke depan tadi, dengan semangat kebaikan, kasih, dan sikap sesuai kehendak Allah. Nah, siapa yang menggerakkan itu? Siapa yang mau mengajak itu? Siapa yang mau melakukan itu? Paling tidak itu dimulai dalam hati yang mereka sudah putuskan tadi. Damai yang Allah sudah beri, Allah tidak lagi memperhitungkan, tidak melihat lagi akan pemberontakan yang mereka lakukan sehingga mereka dibuang. Dan saat ini hati mereka yang sudah dibaharui oleh Roh Allah tadi, maka dengan kuasa Roh Allah tadi mereka mau menata hubungan dengan Allah dengan satu keputusan seperti yang kita baca
di ayatnya yang ke-29 tadi. Inilah sikap mulia yang berbudi luhur untuk mereka tunjukkan dengan satu harapan. Orang Israel mendapatkan kehidupan yang menyukakan Allah, termasuk juga mereka membangun hubungan sebagai milik kepunyaan Allah. Apa yang dapat menjadi tuntunan bagi kita semua? Paling tidak, saat komitmen ini diputuskan, digambarkan di situ semua mereka, orang-orang dewasa, istri-istri mereka, demikian juga anak-anak mereka yang laki dan perempuan, dan bahkan pun mereka yang sempat kawin dengan orang-orang di sekitar mereka, mereka sudah bertobat, mereka tinggalkan itu, mereka sudah mengaku kepada Allah, maka mereka bergabung di sini. Berarti mereka mencoba untuk buat satu keputusan yang menyukakan Allah. Mereka bergabung di sini bukan sekedar bergabung, sebab mereka mau merajut kehidupan, sehingga komitmen yang mereka sampaikan kepada Allah itu adalah komitmen kehidupan keluarga besar orang Israel. Demikian juga jika itu juga terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, khususnya para oma dan opa, kita semua dengan anak, dengan cucu, dan bahkan pun cicit, jika ini dibulatkan tekad sebagai keputusan, sebagai ikrar, maka akan punya dampak yang sangat indah dalam diri dan kehidupan kita. Ini harus dibangun. Ini harus diletakkan sebagai dasar dalam kehidupan keluarga kita. Kita harus punya komitmen yang satu. Mau, bersedia, dan teguh lakukan kehendak Allah dengan segala apapun resikonya. Tentu harapan kita agar tetap menjadi kesayangan Allah. Dengan harapan saat kita ikuti akan ketetapan firman-Nya, maka disitulah lewat Mazmur 119 ayat 105, firman itu menerangi kehidupan, maka langkah kaki kita bagaikan derap langkah pasukan, sehingga kita diterangi dan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan bersama dengan seluruh keluarga besar kita. Dan jika itu dibaur dalam kehidupan kita di sektor, dalam kehidupan kita di Pelkat PKLU, dalam kehidupan kita berjemaat, maka dia akan memperkaya dari masing-masing pribadi, dari masing-masing sektor. Itu kalau dibangun menjadi sesuatu, bangunan-bangunan berdasarkan tonggak kebenaran, tonggak kehidupan, maka akan memantulkan kebaikan yang lebih menyukakan Allah. Apa yang dapat kita lakukan lewat komitmen kita sebagai Pelkat PKLU? Paling tidak dari lambang Pelkat PKLU
segar, dan hijau. Walaupun kita rambut putih, kita mungkin harus pakai kacamata, dan bahkan pun juga mungkin pakai kacamata yang silinder, kita yang ada gangguan kesehatan, tetapi di saat kita komitmen dengan kebenaran firman Allah, maka kita berada dalam kehidupan yang memberikan kesegaran kepada anak cucu. Walaupun dalam situasi-situasi yang bagaimanapun, kita dapat menjadi yang memberikan suasana yang hijau kembali. Kalau kita tambah dengan istilah penghijau, maka kita akan dapat menjadi pengaruh, membaharui situasi, memberikan kehidupan yang baru. Nah, disinilah semangat itu mau menuntun, dan mari percayalah kepada Tuhan dalam Kristus Yesus dengan firman kehidupannya lewat karya yang sudah opa oma alamin. Mari tampilkanlah dalam keadaan menyegarkan, dalam keadaan yang memberikan nilai-nilai keteladanan, yaitu mampu menghijaukan situasi dan keadaan. Maka anak dan cucu kita akan menjadi benih-benih yang tumbuh dan dia berbuah. Dan selanjutnya kepada cucu, dan selanjutnya kepada cicit. Gambaran firman ini, inilah gerak langkah hidup yang dipercayakan bagi Pelkat PKLU. Bangun komitmen dan hiduplah bersama firman dan kebenarannya. Maka kita akan mengalami suasana hidup tenang, hidup nyaman, dan sukacita dialami. Tuhan memberkati bagi kita, terpuji namanya yang agung mulia itu. Amin. Kita saat teduh sejenak. Kita satu dalam doa syafaat. Mari kita persiapkan diri untuk doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang dengan murah hati menyadarkan, menuntun, menganugerahkan kebaikan, dan kami sudah dapat itu semua. Oleh karena itu, di pagi hari ini
kiranya komitmen kami sebagai pribadi, sebagai orang-orang tua dan yang dituakan, baik di keluarga maupun di sektor, maupun juga dalam hidup dan kehidupan kami berjemaat, maka akan memberi nilai kesegaran, akan memberikan benih yang memberikan tumbuhnya tunas-tunas kehidupan yang meneruskan dan percaya dan mau dikuasai untuk menerima berkat kasih karunia dan anugerah karena kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hadir lewat perilaku kehidupan kami. Berkatilah ya Bapa di sorga bagi kami semua sebagai Pelkat PKLU dengan segala keberadaan kami. Mungkin saat ini kami berada seorang diri. Mungkin saat ini kami berada di dalam keterbatasan fisik karena kesehatan kami, karena indera kami, atau karena kami berada dalam situasi yang mengalami kesulitan. Tapi kami punya Tuhan yang sangat setia dan pengasih itu, Tuhan yang selalu mengajarkan bagi kami, Tuhan yang sudah berpengalaman memberikan nilai bagi kami, dan kami juga punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan disinilah kami mau menyatu, kami mau mempersembahkan hidup dan kehidupan kami dengan satu keyakinan. Saat kami tetap punya komitmen, percaya dan yakin kepada Engkau, Sang Tuhan kehidupan, maka kami mendapatkan nilai-nilai yang baru. Walaupun kami terbatas, walaupun adanya gangguan kesehatan, atau indera kami juga yang mengalami kekurangan, tapi kami yakin pertolongan dan kasih Tuhan meyakinkan, dan kami sudah dapat pengalaman bersama dengan Engkau. Berkatilah juga anak-anak dengan keluarga, berkatilah cucu dengan keluarga, bahkan pun dengan pekerjaan mereka, bahkan pun dengan usaha mereka, atau mereka yang masih dalam pendidikan. Tuhan berkenan bagi mereka sekalian, sehingga dengan kasih-Mu, dengan berkat-Mu, Tuhan tuntun, dan mereka yang sakit, baik yang sakit dirawat, baik dalam keluarga maupun juga dalam rawat jalan, perawatan medis, Tuhan hadir memulihkan, menyegarkan, sehingga saat makan dan minum, saat makan obat dan minum, demikian juga mereka tetap dalam keadaan yang damai, ada ketenangan, dan mereka mengalami sukacita. Itulah damai sejahtera yang kami dapat dan raih. Tuhan juga berkenan menyertai bagi pengurus Pelkat PKLU. Tuhan tolong agar para oma dan opa yang membijaki, yang mengkoordinasi baik kegiatan-kegiatan rutin dan program, Tuhan sajalah yang berkarya bekerja, sehingga kegiatan Pelkat PKLU, GPIB, Jemaat Bethesda Sidoarjo berjalan, dan semuanya saling bahu-membahu, berkontribusi satu dengan yang lainnya, dan terwujudlah kebersamaan lewat panggilan dan pengutusan dari pengurus, demikian juga korsek yang ada di sektor, di ke-14 sektor yang ada di jemaat kami ini. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia yang kami cintai. Tuhan tolong pakai para pemimpin kami di masa pandemi agar dapat memutus sebaran
COVID-19, varian atau galur, Omikron, dengan masyarakat tetap hidup sesuai protokol kesehatan. Khususnya kami yang ada di Jawa Timur dan teristimewa kami yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini. Sehingga pelaksanaan percepatan vaksinasi bagi mereka yang belum divaksin, mereka terlengkapi dengan vaksin baik yang pertama, kedua, dan bahkan pun yang ketiga. Tuhan juga berkati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan keamanan, dalam kehidupan budaya, dalam kehidupan perpolitikan, maupun juga dalam perekonomian, sehingga daerah Kabupaten Sidoarjo ini tetap dalam keadaan tentram, rahayu. Tuhan juga berkatin mereka, sehingga dalam hikmat Tuhan, mereka juga senantiasa mengutamakan kepentingan dan kebesaran akan warga masyarakat menjadi tujuan dalam melakukan kegiatan dan program dari Kabupaten Sidoarjo. Dan kami bersyukur keadaan di Sidoarjo dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang, dan semuanya itu terjadi karena kasih sayang dan kemurahan Tuhan, dan kami semua bahu-membahu dengan latar belakang apapun, dengan satu harapan, kami mengalami keadaan tenang, nyaman, dan itulah bukti Tuhan sangat baik, menuntun, menyertai, dan menganugerahkan kedamaian dan sejahtera bagi wilayah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih ya Bapak dalam karyamu, dan inilah doa yang kami sampaikan padamu, yang kami dasarkan dalam Kristus Yesus, dan yang sudah mengajar bagi kita doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberitaan sukacita. Dengarlah firman Tuhan dari Matius 6 ayat 3 sampai dengan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Bapak Ibu yang terkasih, kita undang berdiri. Kita akan mendoakan persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami menerima tidak seberapa, tetapi semuanya itu karena kasih karunia dan berkat Tuhan semata. Tuhan Yesus, kami sebagian menyerahkan persembahan ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkatilah, terimalah dan kuduskanlah berkat ini, sehingga menjadi pelebaran kasih dan pelayanan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, pada hari ini kita Pelkat PKLU boleh melaksanakan ibadah yang perdana di tahun 2022 ini. Ini adalah suatu anugerah bagi kita semua, khususnya Pelkat PKLU. Kita boleh melewati tahun yang lalu, tahun 2021, dan kita memasuki tahun 2022 ini dengan suatu pengharapan iman daripada Tuhan. Untuk warta Pelkat PKLU pada hari ini, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Pendeta Noh Tumurang yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati pelayanan Bapak Pendeta, bahkan memberkati kehidupan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Adler Ma'anari yang sudah bertugas sebagai liturgos pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan Bapak. Juga kepada pemandu lagu Bapak John Wower dan Bapak Budiono, Tuhan memberkati. Juga kepada organis Bapak Joko Suyono, Tuhan memberkati. Bahkan semua petugas yang terlibat dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, untuk petugas ibadah Pelkat PKLU bulan yang akan datang, yaitu bulan Maret 2022, akan dilakukan secara bergilir sesuai sektornya yang telah ditentukan. Nanti akan menunggu keputusan dari gereja sesuai urutan sektor yang bertugas. Dan tentunya untuk sektor yang bertugas nanti diharapkan mengirimkan 1 orang liturgos, kemudian 2 orang pemandu lagu, dan organis biasanya dilaksanakan oleh Bapak Joko Suyono. Tapi namun demikian, kalau dari sektor nanti ada juga kerinduan dari organis bisa menyampaikan kepada pengurus. Yang berikut, sesuai rapat pengurus Pelkat PKLU pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2022, di mana akan dilaksanakan latihan paduan suara PKLU untuk mengisi pujian pada ibadah bulan
Maret bulan depan. Dan latihan paduan suara PKLU itu akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 dan tanggal 24 Februari 2024 jam 9 pagi di gereja. Dilanjutkan untuk latihan yang ketiga sekaligus rekaman. Diharapkan semua anggota paduan suara PKLU yang sudah terdaftar dapat mengambil bagian dalam kegiatan latihan paduan suara PKLU tersebut. Demikian warta Pelkat PKLU. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diajak berdiri. Kita sudah punya komitmen dan lakukanlah komitmen ini dalam membangun hidup bersama dengan taati firman, hukum, dan kebenaran kehendaknya. Maka suasana nyaman dan tenang kita alami. Bernyanyi Gita Bakti 277 bait 1 dan 3. Jemaat, angkatlah dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.